Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara pada hari ini. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami pada hari ini bisa menikmati firman-Mu, khususnya tentang bagaimana hubungan suami istri di tengah-tengah perubahan zaman, di zaman yang teknologinya semakin canggih ini. Gaya dan budaya mempengaruhi bagaimana hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Gaya dan budaya adalah sesuatu yang berubah, tetapi kami ingin mendapatkan pencerahan tentang sesuatu yang tidak berubah, yang tidak lekang di musim panas, tidak lapuk di musim hujan, yaitu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sehingga kami bisa memakai referensi kekekalan dalam kehidupan rumah tangga kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, dimanapun saudara kekasih sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Program ini dapat menemani di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi penghiburan di saat berduka, memberi penerangan tatkala kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya masih mengajak kita merenungkan tentang hubungan suami dan istri di dalam terang firman Tuhan. Ada perubahan besar yang sedang terjadi, saudara, dan masih akan terus berlangsung. Pada masa lalu, kita hidup dalam budaya yang berbeda. Ikatan adat istiadat barangkali masih kuat. Masih ada orang-orang tua kita yang ketika mereka menikah, mereka tidak mengenal pasangannya. Mereka dijodohkan oleh orang tua. Pada satu hari seorang bapa berkata kepada anaknya, "Nak, cukur rambutmu, nanti kita akan ke rumah paman. Putrinya sudah besar, dan kita akan meminangnya untuk menjadi teman hidup." Si anak terkejut, tetapi dia potong rambutnya, mematut-matut diri. Dan ketika mereka sekeluarga berkunjung ke rumah paman, nah, apa yang terjadi? Si pemuda bertemu dengan calon istrinya. Kedua orang tua setuju, jadilah mereka menikah. Kita yang hidup pada masa sekarang mungkin heran, karena pernikahan itu juga langgeng. Mereka setia satu dengan lain. Di kota-kota besar pada masa dulu, istri umumnya tidak bekerja. Mereka full 100% mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, istri mendapat julukan ibu rumah tangga. Mengurus rumah tangga berarti memasak, cuci pakaian kotor, bersihkan rumah dan pekarangan. Sang suamilah yang bekerja sampai sore hari. Di tengah waktu lowong bersama ibu-ibu tetangga ngerumpi, berbicara tentang masalah ini dan itu. Begitulah rutinitas yang dihadapi oleh istri yang hidup di kota. Di kampung-kampung, misalnya di daerah pertanian, tidak jarang istri juga bekerja di ladang dari pagi sampai sore. Kadang-kadang kerjaan suaminya hanyalah ngobrol dengan teman-temannya di kedai kopi, tetapi pernikahan mereka semua tampak langgeng. Seorang istri sama dengan istri-istri lain yang merasa itulah rutinitas kehidupan mereka. Kalau pada masa lalu seorang istri diberikan julukan ibu rumah tangga, maka seorang suami diberi julukan kepala rumah tangga. Tidak jarang seorang suami bertindak otoriter terhadap istrinya. Ia adalah otoritas yang menentukan, yang harus dituruti dan didengarkan oleh istri. Dan itu semua bagian dari adat istiadat dan budaya yang ada pada masa itu. Tetapi sekarang, keadaan sudah berubah total. Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak. Seorang istri tidak mau hanya bekerja untuk urusan-urusan rumah tangga. Mereka juga mau bekerja. Tuntutan hidup yang semakin mahal di kota-kota besar memang mendorong suami dan istri sama-sama bekerja.
Kehadiran teknologi internet, Facebook, Twitter membuat suami dan istri masing-masing memasuki satu jaringan sosial yang luas. Kalau pada masa dulu, ibu-ibu ngerumpi sebatas daerah tetangga, sekarang ini mereka bisa ngerumpi dalam cakupan yang luas. Bisa menjangkau teman-teman di kota lain, bahkan di negara lain. Perempuan bekerja, istri bekerja, menimbulkan perubahan budaya. Kalau pada masa lalu, seorang istri seolah-olah sangat tergantung pada suaminya, maka sekarang ini mereka sudah semakin mandiri. Oleh sebab itu, apabila ada suami yang bertindak otoriter, apalagi kalau ada suami yang suka menggunakan tangan kepada istri, hati-hati. Karena istri akan bisa berkata, aku juga bisa memenuhi kebutuhan hidupku. Aku tidak perlu suamiku, aku lebih baik berpisah dengan. Inilah yang banyak terjadi. Sebagian besar perceraian itu diminta oleh pihak istri. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suami dan istri berdasarkan terang firman Tuhan? Pertama-tama saya akan mengambil 2 ayat firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Kejadian 2 ayat 21 dan 22 saya bacakan demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Hawa dibangun oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Itulah sebabnya sering kita katakan seorang istri adalah tulang rusuk dari suami. Istri dibentuk dari tulang rusuk laki-laki. Inilah yang menjadi satu alasan derajat atau tingkat seorang laki-laki lebih tinggi dari istri. Kalau suami adalah seorang letnan, maka istrinya adalah seorang sersang. Bahkan lebih parah lagi kalau seorang suami menganggap dirinya seorang kolonel dan istrinya adalah seorang letnan. Jauh sekali perbedaan tingkatnya. Laki-laki seperti ini cenderung berkata kepada istrinya, sudah ikuti saja, aku turuti saja apa yang kukatakan. Apakah memang demikian hubungan antara seorang suami dengan istri yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Mari kita mengambil referensi ayat-ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, pertama-tama saya bacakan ayat 22 sampai dengan 24, yang menunjukkan bagaimana sikap seorang istri terhadap suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hubungan seorang istri dengan seorang suami adalah ibarat hubungan antara jemaat dengan Kristus. Jemaat mendengarkan, menghormati, mengasihi Tuhan. Seorang istri mendengarkan, menuruti, mengasihi suaminya. Sekarang, bagaimana sikap seorang suami dikatakan dalam ayat 25 demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Kalau tadi seorang istri tunduk kepada suami, maka sekarang dikatakan suami hendaklah mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Coba kita renungkan arti Kristus mengasihi jemaat. Ia memperhatikan jemaatnya sepanjang waktu. Pada waktu jemaat itu lapar, Yesus memberikan makanan. Pada waktu jemaat berduka, Yesus memberikan penghiburan. Pada waktu jemaatnya sakit, Tuhan menyembuhkan. Bahkan di Golgota, Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan jemaat.
Suami, seorang suami juga diminta mengasihi istri sama dengan Kristus mengasihi jemaat. Pada waktu istrinya lapar, seorang suami memberikan makanan. Pada waktu ia susah, suaminya memberikan penghiburan. Pada waktu istrinya sakit, suami memberikan pengobatan. Bahkan ia siap mati untuk istrinya. Apakah kita para suami sanggup melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus? Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri perlu kita lihat secara utuh menyeluruh. Seorang istri tunduk kepada suami tidak sekedar tunduk, tetapi di sana ada pengertian suaminya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebahagiaan, kesejahteraan istrinya itu tadi. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam praktik kehidupan sehari-hari? Dalam kaitan ini, saya diberkati dengan ayat terakhir Efesus pasal 5, ayat 33 yang berbunyi, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini tadi. Bagi suami dikatakan, kasihilah istrimu. Ada perkataan mengasihi. Sedangkan untuk istri dikatakan menghormati suami. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Pertama, suami mengasihi istri. Ada kodrat seorang perempuan. Kodrat berarti ia tidak berubah. Karena sudah dari sananya demikian. Apakah zaman berubah, budaya berubah, berpendidikan rendah, berpendidikan tinggi, di negara maju, di negara berkembang, di kampung atau di kota, seorang perempuan memiliki sifat emosional lebih dari seorang laki-laki, lebih menggunakan perasaan. Seorang perempuan lebih membutuhkan perhatian. Inilah kodrat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah lagu lama dalam bahasa Inggris mengatakan, how to handle a woman is to love her, to love her, to love. Kalau terjemahannya secara bebas barangkali, bagaimana mengatur seorang perempuan adalah dengan mengasihinya, dengan mengasihinya, dengan mengasihi. Ini adalah lirik dari sebuah lagu zaman dulu. Tetapi saya melihat mengandung kebenaran sama seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 33. Menaklukkan perempuan adalah dengan menaklukkan hatinya, dengan mengasihinya. Itu sebabnya tidak jarang kita melihat seorang perempuan jatuh ke dalam rayuan gombal seorang laki-laki hidung gelap. Pada zaman dulu, ungkapan kasih, walau dinyatakan secara gombal, mengena dalam hati seorang perempuan. Pada zaman Siti Nurbaya, ada ungkapan-ungkapan kepada seorang perempuan, alisnya seperti semut beriring, hidungnya seperti dasun tunggal, dasun adalah bawang putih, bibirnya seperti delima merekah, dan rambutnya seperti mayang terurai. Coba bayangkan saudara, kalau betul-betul rambut seperti mayang yang terurai, ada semut beriring di alis mata, hidung seperti bawang, dan kemudian bibir yang seperti delima, alangkah lucunya perempuan seperti itu. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, perempuan itu senang dengan rayuan gombal. Ungkapkanlah rasa kasih dan sayang dengan memberi perhatian bagi istri kita. Sekarang kita beralih. Apa sikap seorang istri terhadap suaminya berdasarkan Efesus 5 ayat 33 yang mengatakan, seorang istri hendaklah menghormati suami. Seorang suami butuh penghormatan, ia tidak butuh rayuan gombal. Malah, kalau istri coba-coba mengatakan kepada suami, alismu seperti semut beriring, mungkin suami menjadi bingung. Memberi penghormatan berarti menyampaikan pernyataan tulus dari istri bahwa suami dihargai dan dibutuhkan sebagai kepala dalam rumah tangga. Sikap seorang istri yang tidak menghormati suami
membuat suaminya kehilangan kepercayaan diri sendiri. Kadang-kadang ada saya lihat seorang istri malah merendahkan suaminya di hadapan istri-istri yang lain. Misalnya, ketika curhat dengan ibu lain, kalau ibu lain itu mengatakan tentang kelemahan suaminya sendiri, maka istri ini tadi mengatakan, wah, suamiku di rumah lebih dari itu keadaannya. Kalau seorang istri ingin suaminya gagal dalam usaha, dalam pekerjaan di kantor, gampang marahi dia setiap pagi, keluh kesah kepadanya tentang berbagai hal, membuat suami tidak punya lagi rasa percaya diri. Dia tidak bisa lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang baik di tempat kerja. Tetapi kalau istri menghargai suaminya di rumah, menghargainya dalam lingkungan pergaulan teman, maka kewibawaan dan harga diri dari suami ditegakkan. Seorang suami yang dihormati di rumah akan berhasil di tempat kerjanya. Ia bisa berkata-kata dengan baik dan lantang. Jadi, bila seorang suami mendapat kemajuan untuk promosi dalam pekerjaannya, yang berperan di situ adalah ibu di rumah. Istri seperti ini menjadikan suaminya seperti dikatakan di dalam Alkitab, menjadi seorang pria yang berdiri di pintu gerbang, seorang yang dihormati, seorang yang diperhitungkan, seorang yang dikenal dalam lingkungannya. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir dalam renungan hari ini, saya ingin kembali pada Kejadian 2 ayat 20 tentang istri sebagai penolong suami. Apa arti penolong di sini? Penolong yang dimaksudkan di sini bukan seperti seorang pembantu, tetapi ada yang menyebutkan companion, teman. Ada juga yang menyebutkan partner, mitra. Saya kira ini adalah terjemahan yang paling tepat. Mitra penolong. Hawa adalah mitra penolong bagi Adam. Istri adalah mitra penolong bagi suami. Jadi sekali lagi, bukan dalam arti seorang pembantu. Coba kita renungkan bersama, saudara. Apa arti penolong? Saya kira kita akan sepakat. Seorang bisa menolong orang lain apabila ia lebih kuat dari orang yang ditolongnya. Kalau saya menolong seorang yang sedang dalam kesulitan keuangan, berarti saya memiliki kelebihan dalam bidang keuangan. Bagaimana, saudara? Apakah kita sependapat tentang hal ini? Kalau demikian hal, pengertian istri sebagai mitra penolong suaminya, istri mempunyai kelebihan dari suami. Dari segi kekuatan fisik, laki-laki lebih kuat dari seorang perempuan. Ini adalah kodrat seorang perempuan. Tetapi, di manakah istri memiliki kekuatan lebih untuk menolong seorang suami? Saya kira dalam urusan rumah tangga. Saya sering memperhatikan bagaimana lemahnya seorang suami. Katakanlah pada peristiwa ketika istri dipanggil lebih dulu pulang ke rumah bapa, bagaimana repotnya seorang suami. Suami yang sudah tua, punya anak menantu, punya cucu-cucu, merasa lebih kikuk berhadapan dengan anak-anak dan menantu-menantu. Suami lebih rentan, lebih tidak tahan menghadapi suasana kesepian ditinggal istri. Banyak dari suami-suami yang ditinggal istri akhirnya memutuskan untuk menikah kembali. Tentu ini tidak salah. Suami istri yang pasangan hidupnya meninggal tentu sah-sah saja untuk menikah kembali. Tidak salah, tidak berdosa. Tapi kebutuhan untuk menikah kembali itu lebih besar pada diri seorang suami. Sebaliknya, istri-istri yang suaminya meninggal lebih dulu, lebih memiliki kekuatan dalam hidup kesendiriannya. Istri tidak canggung berhadapan bergaul dengan anak menantu, dengan cucu-cucu. Bahkan ada teman sepelayanan kami, janda-janda, yang sudah lama ditinggal suami dan memutuskan tidak menikah kembali. Mereka mengatakan suaminya adalah Yesus Kristus. Maksudnya, Tuhanlah yang mengatur segala kebutuhan rumah tangga mereka. Dan benar,
ibu-ibu, para janda ini bisa mengurus, mengelola rumah tangganya baik-baik. Anak-anak bisa disekolahkan dengan baik, mendapat pendidikan baik, bahkan mendapat pekerjaan yang baik, dan memiliki rumah tangga yang baik. Contoh-contoh seperti ini tentu bukan satu dua. Ada banyak istri-istri yang ditinggal suami mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Bukankah ini menunjukkan dalam hal pengurusan rumah tangga, istri lebih kuat dari seorang suami? Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya, lewat renungan hari ini, bukanlah maksud saya mengatakan bahwa istri lebih tinggi dari suami, suami lebih tinggi dari istri. Tetapi, merupakan mitra sejajar yang saling mengasihi. Suami mengasihi istri, memberi perhatian kasih sayang. Istri menghormati suami yang bisa menganggap suaminya adalah kepalanya. Seperti Sarah mengatakan bahwa Abraham adalah tuannya. Satu penghormatan tinggi. Alangkah bahagianya para suami yang memiliki istri seperti Sarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara-saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, yang dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saudara merasa ada jalan yang keliru, jalan yang sesat, jalan berdosa selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Terima kasih Yesus, Engkau jamah hatiku, singkapkan pengertian akan perkara-perkara kekekalan, akan kehidupan sukacita, damai dan sejahtera. Ampuni aku akan kesalahan, jalan tersesat selama ini. Pimpin hidupku ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita sakit, saya undang tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkan semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Terima kasih, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, ada seorang atau beberapa orang yang saudara tidak bisa maafkan, saudara tidak bisa ampuni karena perbuatan mereka begitu menyakitkan. Saudara tidak bisa cabut akar pahit itu, tetapi Yesus bisa. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, mereka tidak bisa mencabut akar pahit itu, tetapi bila Engkau berbelas kasih, Engkau menjamah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, maka mereka dimampukan mengampuni saudara-saudara yang menyakiti hati mereka. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, berkati usaha pekerjaan dan studi. Biarlah kami sama-sama bisa menikmati betapa indah, betapa besar kasih karunia, berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.